Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Adobe Premiere Pro. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar menggunakan software Adobe Premiere Pro. Saya akan menggunakan software Premiere Pro CS6. Ya, mari kita sama-sama membuka software Adobe Premiere Pro CS6 ini. Jikalau teman-teman menggunakan Adobe Premiere Pro tipe-tipe yang lain atau mungkin CC atau yang lainnya, itu tidak ada masalah karena pada dasarnya interface-nya tidak terlalu banyak berubah. Nah, di sini ketika kita sudah membuka Adobe Premiere Pro, maka kita akan melihat interface yang seperti ini. Kita mulai saja dengan New Project. Nah, di sini ada tampilan seperti ini ya teman-teman. New Project, ada Windows General, Scratch Disk, dan yang lainnya. Kita tidak perlu memperhatikan yang lainnya, kita langsung saja fokuskan perhatian kita di daerah location. Nah, di location ini menunjukkan di mana tempatnya kita akan mengesave atau men-save pekerjaan kita. Ya, kita klik browse dulu. Untuk latihan kali ini, saya telah menyiapkan sebuah folder di desktop saya dengan judul Adobe Premiere Pro Tutorial. Nah, di dalam folder ini saya sudah menyediakan source atau sumber-sumber yang akan saya gunakan untuk latihan. Nah, teman-teman, sebagai catatan, di Adobe Premiere Pro sebaiknya teman-teman membuat satu folder khusus yang digunakan untuk menyimpan pekerjaan teman-teman. Mengapa begitu? Karena mari kita lihat. Di dalam folder awal ini hanya ada satu folder yang bernama 00 source yang di dalamnya sudah saya isi dengan berbagai macam video-video maupun audio untuk kita gunakan sebagai bahan latihan kita. Nah, di sini kita pilih dulu Adobe Premiere Pro Tutorial dan kita select folder. Sesudah itu namanya saya akan ganti menjadi 01 tutorial Adobe Premiere Pro. Oh, maaf, saya ganti saja menjadi Adobe Premiere Pro Tutorial 01 agar lebih mudah. Kemudian kita OK. Nah, sesudah itu Windows akan berubah menjadi new sequence dan di sini ada berbagai macam pilihan. Di sini menunjukkan pilihan-pilihan ini menunjukkan ada banyak jenis-jenis video dan ukuran video yang bisa kita pilih. Nah, untuk latihan saya hanya akan memilih yang divisi Pro HD 720/24. Nah, apa ini? Maksudnya di sini adalah yang pertama 720p. 720 ini adalah resolusi seberapa besar kita mau membuat setting untuk video kita. Dan 24 ini adalah frame per second. Jadi jumlah gambar yang ada di dalam 1 second atau dalam 1 detik. Di sini 24 berarti di dalam 1 detik dia ada 24 gambar. Dan P di sini berarti progresif. Di zaman sekarang tampaknya sih sudah jarang ya pakai interlace. Itu nanti akan kita bahas di mata kuliah yang lain saja. Ya, interlace nanti akan dibahas di video yang lain yang mungkin menjelaskan tentang video. Nah, di sini P berarti progresif. Di sini di bawah ada pilihan yang lain. Yang sebelahnya 720p dan 50. 50 ini berarti 50 frame per second. Atau di dalam 1 detik terdapat 50 gambar. Nah, untuk latihan kali ini kita gunakan saja yang 720p dan 24 fps. Di sini ada berbagai macam pilihan yang bisa kita lihat. 1080p, contohnya 1080p ini berarti dia memiliki resolusi yang cukup tinggi. Dia memiliki frame size atau frame video, ukuran video 1280 kali 1080. Cukup besar ya. Seperti itu. Yang tadi 720p berarti resolusi dari framenya yaitu 960 kali 720. Untuk latihan kali ini
Saya akan men-setting di 720p saja. Di sini ada banyak macam-macam ukuran-ukurannya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Karena di sini kita akan membahas hanya dasarnya saja. Oke, kita pilih divisi Pro 720p dan 24 frame per second dan kita klik OK. Nah, di sini kita akan mendapatkan sebuah interface seperti ini. Di sini ada yang namanya interface paling kanan ini. Di sini adalah tampilan video di mana pekerjaan kita akan ditampilkan di sini. Dan di sebelah kirinya ada berbagai macam pilihan, ada efek control, audio mixer, metadata, source dan lain sebagainya. Di sini masih belum tampil apa-apa. Karena apa? Karena di dalam video ini kita tidak memasukkan satupun video. Dan di bawah ada tulisan sequence 1, di sini adalah timeline, di mana kita mengedit video. Kita bisa cut, kita bisa mengatur, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman pasti sudah belajar Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Dan teman-teman sudah mengerti dengan yang namanya layer. Di sini juga sama, di sini ada video 1, video 2, video 3, audio 1, audio 2, audio 3, dan audio 4. Di sini adalah tumpukan atau layer-layer yang digunakan untuk video. Jika di Adobe Illustrator, teman-teman melihat bahwa layer itu digunakan untuk gambar, di sini layer ini digunakan untuk urutan video. Nah, di sini untuk sebelah kiri ini ada sequence 1. Di sini kita akan bisa memasukkan video-video atau gambar-gambar di dalam Windows ini. Nah, kita mulai saja teman-teman. Di desktop, saya sudah menyediakan source atau beberapa video. Ya, yang saya masukkan di dalam source. Nah, ini sebagai catatan teman-teman. Kita kembali di awal tadi, mengapa kok saya memilih folder baru, membuat sebuah folder baru. Ketika teman-teman membuat satu pekerjaan dengan Adobe Premiere Pro, maka secara otomatis dia akan mengenerate sebuah folder yang berjudul Adobe Premiere Pro Preview Files. Ini untuk apa? Dia ada sistem auto save-nya, teman-teman. Ketika kita double klik, kita bisa melihat bahwa di sini ada auto save-nya, tetapi dia masih belum ada isinya. Mengapa? Karena kita masih belum melakukan pekerjaan apapun. Dan di Adobe Premiere Pro ini, file source ini kita bisa buka dan kita bisa memasukkan. File-file yang bisa diterima di dalam Adobe Premiere Pro ini adalah .f4v bisa, FLV bisa, MP4 bisa, MP3 bisa, JPEG bisa, dan juga .png juga bisa. Nah, supaya lebih mudah, saya akan mengimport file-file yang sudah saya siapkan. Di sini saya akan mengimport sebagai contohnya adalah yang F4V dulu. Caranya mudah, tinggal klik and drag saja, masukkan ke Adobe Premiere Pro dan drag masukkan ke import file. Maka dia akan masuk ke dalam Windows yang berjudul project seperti ini. Nah, demikian juga dengan file-file yang lain. Agar lebih mudah saya akan mengimport semuanya. Kita bisa select semuanya, kita klik and drag saja. Oke, yang terakhir saya akan import. Oke, kita sudah mengimport semua source di dalam Adobe Premiere Pro. Nah, teman-teman ingat ya, di dalam Adobe Premiere Pro teman-teman tidak boleh merubah source-nya karena sistemnya dia bukan menyimpan di dalam program, tetapi dia hanya membaca dari sumbernya. Jadi jika teman-teman menghilangkan file ini dari sumbernya, maka ketika di Adobe Premiere Pro dia tidak akan terbaca. Ini saya save dulu ya. Kita bisa melihat isi videonya. Isi video dari Adobe Premiere Pro ini apa di dalam Windows ini dengan cara kita double klik. Mungkin saya akan coba dengan opening bumper. Pilih dan double klik. Video yang ditampilkan
akan ditampilkan di sebelah dari program ini. Kita bisa nge-play untuk melihat video seperti apa yang ada di dalam gambar ini. Ya, sampai sini jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan dengan mengedit. Di sini saya ada beberapa video yang kita bisa mengedit dengan cara klik and drag ke dalam sequence one. Dan jika terjadi pilihan seperti ini, berarti source video atau sumber video yang kita ambil berbeda ukurannya dengan lembar kerja atau kanvas yang tadi kita siapkan. Nah, jika ada pilihan seperti ini untuk latihannya, pertama kita gunakan keep existing setting saja karena kita hendak membuat ukuran 720p, ukuran video 720p. Nah, ketika kita keep existing setting, kita sudah mendapatkan video tadi di dalam lembar kerja kita. Oh iya teman-teman, kita bisa melihat di sini. Di sini disebut timeline. Ketika kita play, cara play adalah bisa menggunakan tombol play ini atau kita tekan spasi. Ketika kita spasi, kita akan melihat videonya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sampai sini jelas ya. Di sini, di bagian timeline ini, kita lihat di paling bawah. Di sini ada yang seperti gambar bar, toolbar. Ketika kita geser, kita bisa menggeser timeline dari video. Nah, di sini kita bisa zoom in dan zoom out. Tapi zoom in dan zoom out di dalam Adobe Premiere Pro ini berbeda dengan zoom in dan zoom out dengan program-program seperti Illustrator maupun Photoshop. Zoom in dan zoom out ini hanya untuk memperpanjang timeline. Dia tidak memperpanjang film, tetapi dia memperpanjang tampilan sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengedit. Satuan di sebelah kiri ini maupun di sini, ini adalah satuan jam, menit, detik, dan ini frame. Ya, kita akan play sekarang. Sampai sini jelas ya teman-teman. Di video ini kita melihat ketika kita play bahwa video ini tidak ada suaranya. Kita play lagi. Nah, tidak ada suaranya. Nah, kita ingin memberikan efek suara di dalam video ini. Bagaimana caranya? Mudah sekali teman-teman. Kita perhatikan. Tadi saya sudah menyiapkan satu file MP3. Yang di sini, ini adalah file MP3. Properties. Nah, di sini file musik kita bisa klik and drag, kita masukkan. Sudah saya masukkan tadi. Kita tinggal klik and drag saja file ini di player bagian audio 1. Dan ketika kita play, apa yang akan terjadi? Nah, kita sudah mendapatkan sebuah gambar dengan background video musik, dengan background musik, maaf ya. Jadi ketika kita play, video yang tadi tidak ada suaranya, sekarang memiliki suara. Sampai sini jelas ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan lanjutkan lagi. Kita bisa menggabungkan beberapa video. Misalnya, saya memiliki ada gambar lain, yaitu video-video lain. Di sini ada energetic pop background. Ini saya cek dulu video seperti apa. Nah, di sini kita juga memiliki satu video lain. Saya ingin menggabungkan dari dua video ini. Jadi awalnya akan ada logo bumper yang akan ditampilkan. Kemudian habis logo bumper ini selesai, akan dilanjutkan dengan video ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita mendengarkan bahwa di video ini ada video dan musiknya, sedangkan di video bumper ini ada musiknya, dan sesudah video ini selesai, musiknya tetap berjalan. Kita bisa memotong baik video maupun musiknya dengan cara kita pilih yang di sini ada Eraser Tool, shortcutnya C ya teman-teman.
Ini kita klik saja Razor Tool dan kemudian kita klik di sini. Fungsi dari Razor Tool ini adalah memotong klip, baik klip musik maupun klip video. Kemudian yang sudah kita potong bisa kita pilih dan kemudian bisa kita delete. Nah, kita sekarang mendapatkan sebuah file video bersama dengan background musik yang sudah kita potong. Sampai sini jelas ya teman-teman? Oke, sekarang saya akan menggabungkan dua video ini. Caranya kita pilih, kita klik and drag, dan kemudian kita taruh di layer yang video 1. Nah, perhatikan teman-teman, tadi di sini di F4V karena filenya tidak ada audionya, maka dia tidak keluar layer audio ini. Tetapi jika file teman-teman ada audionya, maka secara otomatis dia akan tampil baik video dan kemudian layer audio juga akan terisi. Kita bisa memilih dan kita bisa drag, kita satukan dan kemudian kita bisa play sehingga kita bisa mendapatkan film seperti ini kurang lebih teman-teman. Mungkin teman-teman ketika melihat, wah ini musiknya tidak nyambung, saya ingin musik yang tersambung. Bagaimana caranya? Saya tidak mau sampai kelihatan seperti ini. Lebih baik saya memotong di halaman paling belakang, kemudian tetapi musiknya jadi satu. Kita bisa juga mengedit dengan cara yang pertama, kita hapus saja musik yang tadi di MP3 ini, kita delete. Dan kemudian ketika kita melihat bahwa file dan audionya ini jadi satu, ketika kita memotong misalnya, semuanya terpotong ya teman-teman, baik video maupun audio. Padahal yang kita inginkan adalah file musik dan file video dan audionya kita pisah. Bagaimana caranya? Kita undo dulu. Caranya adalah kita pilih dulu dengan selection tool, shortcutnya sama seperti Photoshop maupun Illustrator, V, klik kanan, unlink. Nah, di sini kita sudah mengunlink atau melepas file video dengan file audio. Kita bisa mengedit file audio kita jadikan satu dan file video kita jadikan satu. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, sampai sini jelas ya. Kita juga bisa merubah urutan-urutan audio maupun video dengan cara kita cut dan kemudian kita taruh sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, barusan kita lihat fungsi autosave bekerja ya. Di autosave itu membantu kita untuk mengamankan data kita, data pekerjaan yang telah kita lakukan. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan menata dari video-video ini. Untuk latihannya, saya hanya akan membuat video dengan durasi tidak usah terlalu panjang. Mungkin untuk latihan ini 1 menit saja. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Di sini adalah jam, ini menit, ini detik, dan ini frame. Saya di latihan ini akan membuat video pendek dengan durasi 1 menit saja. Jadi yang pertama saya bikin seperti ini, 00. Ketika saya enter, perhatikan. Di sini dia berubah arahnya dari yang tadi di sini menjadi 1 menit, tepat di 1 menit. Saya akan potong video maupun audionya sampai seperti ini. Bisa dengan cara tekan C, kemudian tekan V, pilih dan delete, atau cara kedua. Ini bisa barnya bisa kita taruh di ujung, kita tarik. Ya, seperti ini. Bebas caranya. Kemudian saya mau membuat
beberapa video ini openingnya saya mau membuat dari file ini, file logo bumper Universitas Ciputra, kemudian dilanjutkan dengan gambar pemandangan. Jembatan seperti ini, tapi sampai di sini saya ingin mengganti. Nah, sampai di sini saya ingin mengganti dengan gambar yang lain. Mungkin saya potong dulu saja. Dan kemudian saya akan mengganti dengan gambar. Mungkin saya cek dulu yang di sini ada video apa. Mungkin saya akan masukkan ini. Saya tidak mau suaranya, jadi saya cuma akan mengganti dengan gambar laut ini saja. Saya stop dulu, saya masukkan. Seperti biasa, kita pilih dulu, klik kanan unlink sehingga suaranya tidak kena, kita delete dan kemudian kita akan pilih naikkan di layer video yang di atasnya dan kita tumpuk. Perhatikan ya teman-teman, ketika kita menumpuk video, maka video yang di bawah tidak akan terlihat. Nah, ini kita mau potong. Kemudian kita taruh di atasnya. Bisa seperti ini, bisa juga dengan ini kita klik, kita delete, dan kemudian kita taruh di... Ya, seperti ini. Kita cek lagi videonya. Lama. Saya mau ganti, saya potong. Kemudian kita ganti pemandangannya. Kita ganti pemandangan menjadi pemandangan pantai. Kita potong saja. Kita atur. Sampai sini saja cukup. Kemudian saya mau ganti. Ini di sini saya mau ambil yang ini. Saya pilih, saya delete, saya jadikan satu. Kemudian terakhir saya mau membuat. Di sini saya mau mengambil dari opening ini, dari file opening ini, saya mau buat ini menjadi video penutupnya. Yang mana yang tadi seperti ini, sekarang kita akan tutup. Nah, di sini saya akan memasukkan video bumper ini menjadi penutupnya. Kita delete saja, kita klik and drag, kita taruh di atasnya. Oke, kemudian kita play. Oke, kita sudah mendapatkan video penutupannya. Ini saya potong saja, tapi ini tidak 1 menit, jadi saya agak geser sehingga dia tepat berakhir di 1 menit. Untuk kelebihannya bisa kita potong, bisa juga kita delete. Ya, bisa kita atur seperti ini. Ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan di sebelah kiri di sini ada gambar mata ya. Ketika kita matikan, sama seperti di Adobe Photoshop maupun Illustrator, dia tidak menampilkan video tempat di mana matanya kita matikan. Ketika kita nyalakan, dia menampilkan lagi. Pada dasarnya, program-program editing untuk grafis memiliki konsep yang kurang lebih sama. Jika teman-teman mengerti, itu akan sangat mudah untuk mempelajari software-software pengolah grafis maupun video. Nah, sampai sini semoga teman-teman jelas dengan teknik yang pertama, yaitu cutting, selecting,
dan kemudian editing. Nah, di sini kita akan mulai lagi melanjutkan dengan editing audio. Sekarang kita akan editing audio. Teman-teman bisa menumpuk suara. Jadi misalnya ada sebuah percakapan atau apa, kita bisa menumpuk dua suara atau mungkin dua musik dengan cara klik saja. Ini saya klik dan tarik. Ditaruh di audio, di bagian layer audio. Ketika teman-teman menggabungkan, jadinya nanti akan seperti ini. Nah, ketika layer menjadi satu, jadi ketika dia akan melanjutkan dengan audio yang selanjutnya. Tetapi jika teman-teman menumpuk di bawah, yang terjadi adalah dua audio ini akan bertumpuk. Jadi seperti mendengarkan dua musik yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Jadi konsepnya sedikit berbeda ya dengan konsep yang video. Kalau video ketika ditumpuk, maka yang bawah tidak terlihat, tetapi yang atas saja yang terlihat. Tapi audio dua-dua akan di-play secara bersamaan, sehingga hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Ada dua lagu yang di-play atau dimainkan secara bersamaan. Nah, ini ketika kita matikan salah satu, misalnya audio 2 saya matikan, suaranya saya mute, hasilnya seperti ini. Kemudian ketika audio 1 yang saya mute, cukup berbeda ya teman-teman. Dan ketika dua-dua saya nyalakan, dua musik ini akan bertumpukan. Ya, begitulah teman-teman. Jadi semoga teman-teman paham dengan teknik cutting, selecting, unlink, dan editing. Oke, untuk mengakhiri sesi kali ini, saya akan menambahkan dengan video transition. Jadi, ketika teman-teman melihat di sini transisinya untungnya ada karena di video dasarnya sudah ada transisinya. Tetapi ketika kita perhatikan yang di sini dari video ini ketika berubah dia langsung cut to cut. Jadi saya akan menambahkan efek transisi. Caranya kita lihat di efek, Windows Effect, video transition, kita klik. Ketika kita klik di folder video transition, di sini terdapat banyak sekali pilihan. Teman-teman bisa memilih bebas. Untuk sebagai contohnya saya akan mungkin lebih mudah 3D motion saja, cube spin supaya kelihatan. Klik, drag, taruh di antara perpotongan dua video yang berbeda yang sudah kita lakukan, dan kemudian kita lihat efeknya. Kita sudah melihat transisinya. Kita juga bisa mengedit transisinya. Kita zoom dulu. Kita bisa memperpanjang maupun memperpendek dengan cara kita klik, lihat ketika kita arahkan kursornya dia berubah dari yang awalnya panah, tanda panah menjadi seperti kotak ini. Ketika kita klik dan tarik, transisinya akan menjadi lebih panjang. Terlihat ya teman-teman. Ketika kita tarik juga dia akan menjadi lebih panjang. Transisi antara dari video awal kemudian perlahan-lahan dia. Nah, jelas ya. Kita juga bisa mempersingkat atau memperpendek dengan cara kita klik, tarik, dan kita pendekkan. Sehingga dia yang terjadi seperti ini. Oke, sampai sini saya harap jelas ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahapan render. Kita membuat video yang sudah kita edit ini menjadi sebuah file video. Caranya tinggal kita pilih file, export media. Nah, di sini kita melihat ada source dan output. Dan biasanya setting awal formatnya AVI teman-teman. Nah, kita rubah saja formatnya menjadi format yang umum. Kita gunakan yaitu format
H264. Ketika kita klik, kita lihat di sini ada H264, kita pilih. Format H264 ini adalah format dari file .mp4. Nah, kemudian di sini di bawah format ada tulisan preset. Preset ini bisa kita rubah. Kita klik saja, kita bisa pilih, ada banyak. Biasanya saya sering menggunakan preset dari Android tablet. Android tablet 720p dan 25. Mengapa Android tablet dan 720p dan 25? Karena ini paling hasilnya cukup lumayan, cukup oke juga, tetapi filenya juga tidak terlalu besar. Karena format AVI dengan film yang sama hasilnya sangat besar sekali. Kemudian di output name, teman-teman bisa klik. Di sini teman-teman bisa memilih tempat teman-teman akan save. Tadi saya melihat membuat di desktop dan saya sudah membuat folder, saya akan pilih di sini saja. Dan kemudian teman-temannya file name-nya saya akan rubah menjadi tutorial 1. Adobe Premiere Pro tutorial 1. Oke. Save. Ini sudah tidak perlu kita rubah. Kemudian kita tinggal export. Nah, dia akan encoding. Mari kita tunggu. Rendernya sudah selesai. Kita save dulu. Dan kita cek hasil videonya. Kita buka folder di Adobe Premiere Pro Tutorial tempat kita save dan kita cek. Nah, kita mendapat sebuah video yang seperti yang kita edit tadi. Dari video bumper yang kita masukkan, kemudian video 1, kita cutting masuk ke video 2 dan kita klik transisi. Video 2 yang tadi, kemudian cutting kita percepat. Terakhir dengan penutupan bumper, video bumper yang opening kita masukkan di penutupan. Oke, demikian tutorial Adobe Premiere Pro. Selamat berlatih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.